Bahkan kalau sekarang itu mulai masuk ke arah pewarnaan. Pewarnaan pun sekarang sudah mulai banyak hal. Pertama yang kami sedang ini pelajari dan lain sebagainya, kami berusaha masuk ke jenis pewarnaan alam. Iya, Pak. Kemudian yang sering, yang maksudnya kalau pengrajin batik itu bisa terus memproduksi batik tanpa nunggu pesanan itu biasanya jenis batik seperti apa, Pak? Batik kontemporer kah atau bagaimana, Pak? Kalau untuk batiknya bisa seperti batik kontemporer, ya kan? Kadang kan ada minat. Jadi misalnya ibu dosen kan, oh saya request ada gambar universitasnya, kan seperti itu, kan bisa. Lebih banyak yang mana, Pak? Yang pesanan, order dari apa? Dari pesanan konsumen atau maksudnya dari sisi penghasilan ya, Pak ya, untuk Giri Layu itu lebih banyak produksi untuk di-push gitu, Pak ya, produksi saja kemudian di-display gitu, Pak ya, di Ya, retail-retail atau nunggu pesanan, lebih lebih besar mana, Pak, secara umum penghasilan dari ibu-ibu pengrajin batik? kalau untuk sekarang itu lebih mengarah sebenarnya besar ke pesanan itu. Tapi karena kalau untuk pesanan itu kan bisa langsung ya, bisa dikatakan langsung. Kalau selesai kan langsung bayar. Tapi kalau untuk produk jadi itu kan, kalau untuk transaksinya alhamdulillah ini mulai ada peningkatan. Di situ yang di display, oh ada yang cocok mulai diambil. Tapi sekali lagi kalau untuk offset itu tetap yang paling tinggi dari pesanan. Karena pesanan itu rata-rata biasanya mereka kan tidak cuma satu. Mayoritas pesanan itu pertama seragam, kedua produk-produk turunan batik. Produk turunan batik itu ada banyak juga, misalnya seperti sarung bantal, kemudian sajadah, tas, dan lain sebagainya. Itu kan kecil-kecil, tapi jumlahnya, kuantitinya besar. Tapi kalau untuk produk harta karun, itu kan jumlahnya banyak, tapi biasanya kan pelanggan itu beli, oh saya beli satu, dua, gitu. Kalau untuk segi omset sendiri tetap lebih tinggi dari pesanan. Baik, mungkin saya juga ingin bertanya, Pak. Tadi kan juga sempat disebutkan bahwa ini tuh ada pengurus yang membantu proses pengadaan barang, kemudian juga proses pemasaran. Mungkin boleh sedikit dijelaskan ya, Pak, dari skop tanggung jawab pengurus itu selain proses pemasaran dan pengadaan, apakah ada tanggung jawab lainnya? Kalau untuk tanggung jawab tetap ada. Bagaimana caranya di sini itu yang kami perjuangkan, menjaga kekompakan ibu-ibu. Gitu. Karena di sini itu kami berada dalam ekosistem usaha yang sama. Gitu. Bisa dikatakan setiap kelompok memiliki produksinya masing-masing dengan produk yang sama, kan gitulah. Di sini kan kami hadir berusaha untuk mengayomi. Jadi pada struktur ini yang memang berusaha kami jaga itu, pertama kelembagaannya agar muncul bibit-bibit baru, muncul lokal-lokal leader yang baru, kemudian dan juga menjaga kekompakan ibu-ibu. Ini yang paling kami perlukan. Karena apa? Sekali lagi di sini bukan cuma satu dua orang, tapi ada banyak orang di sini. Bagaimana caranya agar bisa saling tetap menjaga kekompakan mereka. Jadi pada istilahnya itu setiap ada pesanan mereka itu bisa saling harmonis gitu. Karena apa? Tidak dipungkiri apabila ada pesanan satu dua dan lain sebagainya itu yang lewatnya itu melalui kami kan harus menunjuk ini saya arahkan kemana dulu, ya kan? Ini kami arahkan kemana dulu. Kemudian ada pelanggan yang hadir, Mbak, ini saya mau diantar ke tempat salah satu anggota dan lain sebagainya. Nah, kami kan juga harus menjaga, oh ini saya kasihkan ke sini dulu, kemudian saya kasihkan ke sini dulu, gitu. Jadi sekarang mereka mulai bersinergi, berkompak.
Yang sedang kami jaga kekompakan mereka itu, kami selaku pengurus itu berusaha menjaga agar apa? Agar terjalin kesinambungan kekompakan melalui kerja bersama. Oh, ini loh ada kegiatan misalnya kemarin itu pembuatan sajadah. Oh, ini ada pembuatan sajadah. Yuk semua yang berminat berkumpul bersatu. Nanti kita jadikan satu. Oh, habis dari situ kan antar kelompok mulai terjalin klubnya dan lain sebagainya. Itu. Untuk dari pengurusnya sendiri itu apakah ada musyawarah untuk memilih atau misalnya langsung ditunjuk gitu atau bagaimana sistem pemilihan pengurusnya Pak? Kalau untuk pengurus sendiri itu mereka didasarkan berdasarkan istilahnya kemasyarakatannya mereka. Jadi yang di sini kaliannya mereka kan kita kan bersatu bukan cuma setahun 2 tahun ya, sudah beberapa tahun. Mereka sudah mulai bisa menempatkan sendiri. Oh, ini saya selaku ketua kelompok kan. Oh, ini plotnya di koordinator. Oh, ini plotnya di sekretaris. Oh, ini plotnya di bendahara. Jadi seiring berjalannya waktu kami bersama-sama itu muncul istilahnya pembagian tugas di situ. Jadi kalau untuk SK-nya tetap SK-nya dari desa kan itu. Kemudian desa memiliki paguyuban, lah paguyuban itu menjadikan struktur kepengurusannya gitu. Jadi yang kami ambil itu kalau di kampung itu tetap sosoknya. Jadi sosok beliau sendiri yang paguyuban kami, ketuanya kami tetap beliau Bapak Selamat itu yang paling istilahnya menjadikan garis depannya kami. Gitu. Beliau yang bisa mengayomi para ibu-ibu gitu. Kemudian kalau untuk lapangan dari seksi usaha itu kami ambilkan dari BUMDes sendiri kan untuk anggotanya kan yang muda-muda itu. Kemudian kalau untuk koordinator kami juga kami tempatkan pengurusnya itu yang bisa menaungi semua kelompok. Jadi tidak cuma memikirkan dirinya sendiri itu. Baik Pak Nanang, kalau kepengurusan begitu, ngurusi itu kan berarti ya Pak, komitmen, kemudian harus menyediakan waktu begitu. Nah Pak, Pak, saya itu penasaran kalau pamong desa itu kan ada gajinya, kadang ada sawah garapan begitu ya. Kalau pengurus Pak, pengurus ini apa ada semacam imbalan begitu, terus bentuknya seperti apa nih Pak? Gitu. Kalau untuk sekarang pengurus itu bisa dikatakan kami itu bekerja untuk Tuhan kami, untuk istilahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan kami, masih seperti itu. Walaupun tidak dipungkiri arah kami ke depannya lebih profesional lagi. Mulai ada plot-plotannya. Tapi kalau untuk pembangunan desa wisata, kalau awal langsung kami arahkan ke situ, itu menjadi sebuah bisa dikatakan perjuangan itu. Di sini Ya, itu kami sedang berjuang bersama-sama. Kalau untuk ini digaji, ini digaji, ini digaji. Ini untuk sekarang kami masih belum. Itu kami masih bagaimana caranya bisa menjadikan satu kesatuan, itu menjadikan rumah batik yang lestari lah, itu nanti harapannya untuk mengayomi semua pembatik. ya. Pak, kalau dari segi peraturan, Pak, regulasi itu, kalau misalkan nih Pak, ada suatu desa itu ingin menjadi desa wisata, begitu Pak, Ya. itu regulasinya yang harus kita ikuti itu regulasi apa Pak ya? Mungkin pengalaman dari desa Girilayu gitu Pak, gimana dulu ngurus perizinannya itu ke pihak mana saja, kemudian persyaratannya apa, terus izin ini berlaku hingga berapa lama gitu Pak? Mana Pak? Kalau untuk itu yang pertama tetap yang perlu disiapkan itu musyawarahnya. Jadi kalau untuk yang ruang lingkupnya desa itu tidak memungkiri bukan cuma untuk satu kepentingan. Jadi di situ perlu adanya musdes, musyawarah desa, dan di situ nanti musyawarah desa itu menjadikan sebuah keputusan.
yuk kita bersama-sama membangun desa wisata ini. Kemudian setelah terbentuk musyawarah itu muncul dari minat-minat yang sama, ya kan? Kita punya arah satu tujuan yang di situ menjadikan kearifan lokalnya Badik itu, kemudian kita mengurus legalisasinya. Jadi yang perlu kita siapkan pertama tim yang punya visi misi yang sama. Kemudian yang kedua legalitas. Legalitas itu yang pertama itu dari desa. Karena tidak dipungkiri kita bernaung di suatu desa itu bagaimana dengan kearifan lokalnya gitu. Oh, desa oke. Kalau desa sudah oke, untuk surat resmi desa wisata itu dari kabupaten. Kalau untuk masa berlakunya kalau tidak salah yang kemarin itu sekitar 5 tahun. Itu nanti diperbarui kembali. Gitu. Kalau kami memang di Karanganyar itu satu-satunya yang sebagai desa wisata Badik, di sini kami menjaga kelestarian itu. Jadi mungkin kan nanti muncul banyak istilahnya desa wisata baru ya. Desa wisata baru itu nanti tidak dipungkiri melewati proses yang seperti itu. Bahkan ada yang sedang merintis, ada yang sudah berkembang dan lain sebagainya. Gitu. Dan untuk nanti misalnya muncul regulasi baru atau mungkin desa wisata baru, itu kami tidak menganggapnya itu sebagai kompetitor pun tidak. Jadi malah bagaimana caranya agar bersinergi. Kalau wisata itu kan sebenarnya semakin banyak itu semakin menyenangkan. Karena apa? Karena semakin lengkap. Jadi kami juga berusaha bersinergi dengan wisata sekitar, bagaimana caranya bisa membuat ring yang lebih panjang. Karena apa? Karena kami di lereng Lawu ini tidak dipungkiri kan banyak daerah-daerah wisata juga gitu. Jadi biar bisa bersinergi bersama, biar bisa menjaga lingkungan bersama gitu. Berarti tadi itu dari musyawarah, kemudian ditetapkan oleh desa, kemudian ke kabupaten begitu. Nah Pak, Ya. kemudian terkait ini Pak. Kalau kita mengembangkan desa wisata gitu ya, kita sepakat, kita punya ide, terus modal Pak ini. Saya penasaran modal, pendanaan gitu Pak ini. Misalkan nih desa Girilayu memiliki ide untuk membuat sebuah sarana pameran yang bagus, nyaman buat wisatawan begitu Pak. Itu kira-kira modal gitu apakah boleh Pak ya diambilkan dari dana desa gitu atau apakah harus urunan gitu atau harus bagaimana nih Pak? Kalau untuk modal sendiri itu ada regulasinya. Pertama bisa dikatakan modal itu ada 3. Pertama modal pribadi. Pribadi itu dari anggota kelompok. Yang kedua modal dari desa, pemerintah. Yang ketiga ada dari pihak ketiga. Itu. Kalau untuk modal pribadi itu bisa dikatakan kita ya sudah kita punya semangat yang sama, yuk awal diri modal, paling tidak mereka kan akan iuran tenaga kan itu. Kemudian kalau untuk dari desa sendiri itu ada regulasinya. Kalau untuk dari dana desa itu biasanya kan melalui BUMDes. Kalau BUMDes kan arahnya profit oriented gitu. Jadi seperti tadi kan sinerginya sendiri-sendiri. Kemudian ada juga pihak ketiga. Kalau alhamdulillah kemarin itu kami ada bimbingan yang dari PI itu, kami ternyata memiliki kebutuhan rumah Badik. Tapi arah kami sebenarnya bukan cuma kok biar dapat bantuan atau mungkin dapat pendanaan, tidak. Karena apa? Keberlangsungan desa wisata, modal yang paling utama itu ada lokal leader di suatu desa itu membutuhkan sebuah proses yang agak panjang. Jadi selain modal dana, itu yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah modal SDM. SDM ini kalau kita bicaranya istilahnya kerja digaji itu oke lah, tapi di sini kalau untuk rintisan kita masih memikirkan caranya bagaimana dapat pemasukan, bisa dikatakan ini kita bekerja sama, bisa dikatakan yuk kita babat alas gitu. Jadi untuk pendanaan 3 itu, kemudian kalau untuk hal yang paling mendasar itu sebenarnya di SDM-nya gitu, karena yang dibangun kawasan, kalau kawasan itu kan luas
Kita ada pun modal berapapun, kalau mungkin kawasannya terlalu luas gitu, dengan kita tidak bisa memanage orang-orangnya, nanti kita tidak punya satu tujuan. Misalnya kami sendiri di Desa Girilayu itu ada 12 kelompok yang tersebar di kampung-kampung itu. Setiap kampung kan mempunyai ciri khas adat dan kebiasaan mereka masing-masing. Gitu. Jadi di situ kami satukan biar menjadi modal yang paling dasar, yaitu modal kebersamaan. Gitu. Pak Nanang, Ya. kalau modal ya modal seperti itu. Kemudian ini Pak, saya juga penasaran. Kadang yang potensi konflik berikutnya itu kalau desa ini kemudian sudah rame begitu Pak, terus ada penghasilan entah dari tiket, kemudian dari hal-hal lain begitu Pak. Apakah sudah mungkin dirumuskan nanti skema pembagiannya itu atau pengelolaannya itu seperti apa ya Pak ya? Kalau itu tetap kami rancang sejak dini, Pak. Gitu. Tapi sekali lagi yang menjadi pokok utama itu kami menjadikan stakeholder di sini itu memiliki tupoksinya masing-masing. Jadi sekali lagi nanti kita ambil peran pemerintah desanya bagaimana, kemudian peran BUMDesnya di apa, kemudian nanti peran paguyubannya di apa, kan itu. Nanti misalnya contohnya misalnya ada pesanan, ada pesanan nanti arahnya bagaimana, di situ kan terlihat. Kemudian nanti kami juga menjaga agar apa, di sini nanti kan dua hal, sepi juga jadi problem kalau tidak ada pengunjung, ramai juga jadi problem karena istilahnya banyak yang melihat, kan itu tidak dipungkiri kan itu. Tapi kan bagaimana caranya agar itu selesai. Jadi yang tetap kami tanamkan di sini itu pertama transparansi hasil. Setiap kali ada pesanan melalui rumah batik, setiap kali ada yang laku, itu kami laporkan. Jadi itu nanti bisa kami bagi waktu akhir tahun jadi SHU. Jadi semua merasa memiliki gitu. Jadi tidak hanya aku yang ingin jadi kaya. Kalau kemampuannya cukup enggak masalah, arahnya ke situ. Arahnya kan mau tidak mau kami profesional dalam bentuk usaha. Tapi kalau untuk awal yang perintisan belum tentu kan semua meluangkan waktunya. Pak Nanang, berarti stakeholder yang terkait itu selain pemerintah kabupaten ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ada Pemprov ya Pak ya? Kemudian ada BUMDes, ada paguyuban. Apakah pernah kerjasama dengan pihak swasta mungkin Pak? Misalkan travel agent. Kalau pihak swasta itu biasanya melakukan kalau untuk travel agent pernah, tapi kemarin tidak dipungkiri selama 2 tahun itu kan kita seperti berdiam diri. Gitu. Kalau untuk 2 tahun ini kan memang tidak bisa beraktivitas, bukan karena tidak mau ya, karena memang tidak bisa. Kalau sekarang kan keran baru dibuka, di sini kami berusaha menyongsong itu. Kalau dulu biasanya kami bekerja sama dengan travel agent itu untuk pelatihan. Itu ada. Kemudian yang ini sedang kami sasar itu bagaimana caranya kami bisa memberikan pelatihan edukasi untuk ke bidang pendidikan. Jadi pivot bisnis kami juga menambah ini edukasi. Sekarang tidak waktunya lagi badik itu cuma dipelajari di dalam gitu. Jadi kami untuk pihak lain misalnya bekerja sama dengan SD, SMP, SMA, mereka kan biasanya ada masa jeda. Itulah masa jeda itu sekarang bisa untuk kegiatan badik. Dan kegiatan pun sekarang tidak dipungkiri bukan cuma langsung ke Girilayu, enggak. Bahkan kami yang datang ke sana bisa. Misalnya satu sekolah, ini kami mau belajar badik bersama di sekolah, bisa. Nanti kami koordinasikan, kami koordinatorkan, untuk ibu-ibu ini nanti yang berangkat si A, si B, si C, gitu. Jadi tidak melulu cuma ini saja enggak, tapi mulai bagi tugas gitu. Jadi untuk pihak travel agent sudah, karena di satu sisi yang menjadi tantangan juga kalau di Girilayu itu kan jalur alternatif bisa diakses bus besar, tapi bukan jalur utama bus besar.
Jadi BUSI itu melalui jalan utama yang lain. Nah, itu nanti arah kami ke depannya bagaimana caranya itu bisa lebih banyak yang mampir ke situ. Misalnya dari Tawangmangu, dari apa, yuk mampir Mbak Dek di situ. Gitu. Kalau untuk yang kemarin kan sama travel agent kan mendatangkan secara langsung. Bagaimana caranya? Yuk biar bisa edukasi dengan biro-biro itu. Ini. Kemudian tidak dipungkiri juga misalnya berusaha nyebar brosur dan itu. Kalau untuk sekarang kan arahnya media lah. Kami sedang memperkuatnya dengan tim digital marketing biar bisa promosi. Kalau untuk tips-tips kepada desa wisata yang lain itu yang pertama